Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bersyukur kepadamu karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur kami terus hidup di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersyukur kami ada boleh sebagaimana kami ada. Kami bersyukur karena Tuhan mengaruniakan kami waktu untuk bersekutu dengan. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami melalui pembacaan firman Allah dan mampukan kami memahami dan melakukan setiap kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Dari hal itulah kita mengetahui roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudara, tema renungan kita adalah menguji setiap roh, merawat kemerdekaan dengan kebenaran. Saudara-saudara, pada tanggal 17 Agustus 1945 dan tepatnya tahun 2025, tanggal 17 Agustus pada hari Minggu, kami semua sebagai warga negara atau kita semua sebagai warga negara bersyukur karena bangsa Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Perjalanan panjang bangsa kita penuh dengan pengorbanan dan perjuangan para pahlawan. Namun kemerdekaan ini tidak serta-merta bebas dari tantangan. Sama seperti kehidupan rohani kita, bangsa ini pun terus diuji oleh berbagai suara, pengaruh dan ideologi. Rasul Yohanes mengingatkan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Rasul Yohanes menegaskan bahwa banyak nabi palsu telah datang ke dalam dunia. Ujian untuk membedakan roh adalah pengakuan terhadap Yesus sebagai Tuhan yang datang dalam daging. Roh yang benar selalu memuliakan Kristus, sedangkan roh yang salah menyingkirkannya. Yohanes juga menguatkan bahwa roh yang ada di dalam kamu, maksudnya jemaat, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Pada ayat 4, artinya kita tidak perlu takut menghadapi berbagai pengaruh dunia selama kita berpegang teguh pada kebenaran Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa yang kita bisa maknai firman Tuhan ini dalam situasi saat ini dan kita berada di proklamasi Republik Indonesia, kemerdekaan? Apa yang bisa kita maknai di 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama, menghargai kemerdekaan dengan kebenaran. Sama seperti iman harus diuji dengan firman Tuhan, kemerdekaan pun harus dijalani dengan dasar kebenaran dan keadilan. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengar
kemarin. Segala bentuk kebijakan, ideologi atau tawaran yang perlu tawaran hidup, kita perlu uji apakah membawa persatuan, kesejahteraan, persaudaraan, kesatuan, atau justru memecah belah. Yang kedua, melawan roh dunia yang menyesatkan. Korupsi, ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi, dan berbagai pengaruh-pengaruh lain seperti konsumerisme, individualisme adalah roh dunia yang mengancam bangsa ini. Karena itu kita dipanggil untuk menolaknya dan tetap berpihak pada kasih serta kebenaran yang berdasarkan Kristus. Yang ketiga, menghidupi panggilan sebagai anak Allah dan warga bangsa. Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan kepada pemerintah apa yang wajib kamu berikan kepada pemerintah. Sebagai orang percaya, kita bukan hanya bagian dari kerajaan Allah, tapi juga warga negara Indonesia. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan kesetiaan. Itulah bentuk nyata kita merawat kemerdekaan, membayar pajak, dan mengikuti aturan-aturan yang diperlakukan secara umum adalah bentuk-bentuk atau cara-cara kita merawat kemerdekaan. Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Pekikan merdeka, merdeka, merdeka 80 tahun yang lalu. Tentu terus menginspirasi setiap generasi untuk pertama bersyukur sekaligus berkomitmen. Ibaratnya seperti iman kita diuji oleh roh-roh dunia, demikian juga bangsa ini diuji oleh berbagai tantangan sama. Namun kita percaya roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang kedua, mendoakan bangsa ini agar tetap berdiri teguh dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang ketiga, dengan berpegang pada Kristus, kita ikut merawat kemerdekaan ini agar tetap kokoh dalam kasih, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena rahmat-Mu yang besar telah mengantar kami sebagai warga negara, sebagai bangsa. Kami telah memasuki kemerdekaan ke-80. Kiranya kami semua dapat melihat jauh ke depan untuk kami melakukan yang terbaik bagi negara kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengantar dan memohon rahmat-Mu ya Allah, agar setiap warga negara dapat melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Saudara kami yang bergumul dengan berbagai penderitaan, kami mohon Tuhan menolong mereka. Kami mohon Tuhan juga menolong pemerintah bangsa dan negara kami. Inilah kami semua ya Tuhan yang bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong negeri kami. Amin.